Dua kabar gembira bagi pensiunan ataupun penerima pensiun. Yang pertama, informasi terkait dengan Taspen yang menggandeng BPR yang nantinya akan berpengaruh kepada peningkatan pelayanan kepada pensiunan atau penerima pensiun. Kedua, terkait dengan gaji ke-13, informasi terbaru yang akan cair pada tanggal berapa. Yang jelas, pemerintah pastikan bonus ASN mampir ke rekening melalui aturan berikut ini. Nah, oke. Sebelum kita masuk kepada Taspen yang menggandeng BPR terkait dengan peningkatan pelayanan yang akan berpengaruh kepada pelayanan pensiun, kita akan informasikan informasi terbaru terkait dengan gaji ke-13 yang bakal cair pada tanggal berapa, yang mana pemerintah sudah pastikan bonus ASN mampir ke rekening melalui aturan berikut ini. Berikut informasi selengkapnya. Pencairan gaji ke-13 untuk PNS, P3K hingga pensiunan ASN menjadi satu hal yang dinantikan oleh para penerimanya. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah menetapkan jadwal pencairan gaji ke-13 bagi PNS, P3K hingga pensiunan ditransfer pada bulan Juni. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024. Walau demikian, tak sedikit yang menanyakan tanggal berapa tepatnya bonus gaji ke-13 PNS dan pensiunan akan cair. Ternyata, walau jadwal pencairan bonus pertengahan tahun ASN dan pensiunan telah diumumkan, yakni bulan Juni, namun untuk tanggal pastinya, pemerintah belum merilis secara resmi. Namun, bila berkaca pada pencairan gaji ke-13 tahun sebelumnya, bonus tersebut ditransfer pada tanggal 5, dikarenakan tanggal 1 sampai 4 adalah hari libur. Dengan demikian, diperkirakan pencairan gaji ke-13 PNS akan ditransfer ke rekening pada minggu pertama di bulan Juni 2024. Gaji ke-13 PNS tahun ini akan disalurkan dalam bentuk paket lengkap yang terdiri dari 5 komponen pendapatan utama. Komponen-komponen ini dirancang untuk memberikan kesejahteraan tambahan bagi para PNS. Berikut diantaranya, yang pertama adalah gaji pokok. Pada tahun ini, besaran gaji pokok PNS mengalami kenaikan sebesar 8%. Besaran GAPO ini diatur dalam golongan 1, 2, 3, dan 4 dengan masing-masing subgolongan. Setiap subgolongan punya kisaran gaji pokok yang berbeda. Hal ini tergantung pada tingkat jabatan dan masa kerjanya. Kemudian, terkait dengan gaji tentu berbeda-beda antara golongan 1, 2, 3, dan 4. Selain dari yang mempengaruhi jabatan, yang mempengaruhi juga adalah golongan dan keluarga juga nantinya. Yang kedua adalah tunjangan keluarga. Selain gaji pokok, ada tunjangan keluarga. Tunjangan ini diberikan ke ASN PNS yang memiliki tanggungan keluarga. Besarannya masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, di mana tunjangan suami istri sebesar 5% dari gaji pokok dan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok per anak, dengan batas maksimal hingga anak ketiga. Kemudian ada lagi tunjangan pangan atau tunjangan makan. Tunjangan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bagi PNS. Besarannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI, di mana setiap golongan PNS memiliki standar biaya makan per hari yang berbeda. Selanjutnya, tunjangan jabatan. Ini diberikan kepada PNS yang berada di jenjang eselon 1 sampai 4. Tunjangan ini bertujuan untuk memberi insentif tambahan bagi PNS
yang punya tanggung jawab jabatan atau lebih tinggi atau memiliki peran khusus dalam instansi pemerintahan. Selanjutnya adalah tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja merupakan bentuk penghargaan atas kinerja yang baik yang diberikan kepada pegawai pada kementerian atau lembaga. Besarannya diatur peraturan presiden yang mengatur mengenai pemberian tunjangan kinerja pegawai di masing-masing KL. Dengan adanya 5 komponen utama dalam gaji ke-13 ini, diharapkan para ASN dapat lebih menghargai dan memanfaatkan hak-hak mereka dengan optimal. Kemudian informasi kedua, Taspen gandeng BPR, Taspen tingkatkan pelayanan. Ya, PT Taspen melakukan kerjasama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pensiun Taspen, BPR Dapen Taspen, meningkatkan kualitas program dan keandalan pelayanan bagi peserta. Keduanya telah menekan perjanjian kerjasama atau PKS pada 14 Mei 2024. Lewat kerjasama tersebut, peserta Taspen bisa mendapatkan edukasi mengenai produk dan layan Taspen dan BPR Dapen Taspen secara jelas di kantor-kantor cabang Taspen dan BPR Dapen Taspen. Peserta Taspen kini bisa memilih BPR DP Taspen sebagai kantor pembayaran manfaat. Selain itu, peserta juga bisa mendapatkan informasi terkait produk BPR Dapen Taspen pada 27 kantor cabang Taspen. Kerjasama ini memberikan pilihan yang lebih beragam bagi peserta untuk memilih kantor bayar sesuai dengan keinginan melalui BPR Dapen Taspen. Selain dari beberapa bank himbara yang terdaftar sebagai mitra bayar Taspen, kata Yoga dalam keterangan resminya. Selain keperluan pengurusan layanan dan produk Taspen, para peserta Taspen juga dapat mengakses beberapa produk BPR Dapen Taspen, antara lain pembukaan rekening, pembayaran pensiun, maupun berbagai produk kredit perbankan. Taspen dan seluruh mitra bayar Taspen senantiasa mematuhi seluruh ketentuan perbankan, asuransi, dan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Taspen juga menjamin kerahasiaan data dan keamanan data setiap peserta, sehingga seluruh data personal peserta hanya bisa diakses secara lengkap oleh peserta yang bersangkutan, pungkas Yoga.